dan jangan engkau perpanjang akan angan-anganmu, maka akan terasa berat atasmu amal baikmu. Waqad qarubal maut, dan sungguh telah dekat kematian itu. Di sini Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu melarang kita untuk tidak banyak-banyak berangan-angan. Karena orang yang banyak angan-angan, tinggi cita-citanya, itu akan berat untuk beramal. Sedangkan kematian itu datangnya dekat. Sebahagian salaf saleh terdahulu mengatakan, man tala amaluhu sa'a amaluh. Orang yang panjang angan-angannya, itu akan buruk amal perbuatannya. Kenapa? Karena orang yang tinggi angan-angannya, dia berharap dapat memiliki dunia ini sebanyak mungkin, sehingga ia lupa dengan akhirat. Orang yang lupa akan akhiratnya, dia tidak akan mau untuk beramal. Kenapa? Karena dia lupa dengan akhirat, sehingga ia terus disibukkan oleh dunianya supaya angan-angannya itu tercapai. Disebutkan dalam sebuah riwayat, minasyaqai arba'atun, termasuk yang mencelakakan, yang membuat seseorang itu sengsara, ada 4. Pertama adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran, selalu ingin menang sendiri, keras kepala. Itu termasuk hal-hal yang mencelakakan. Yang kedua, jumudul ain, bekunya mata, tidak pernah menangisi dosa-dosanya, tidak pernah menangisi segala kekurangannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia malah tertawa terbahak-bahak, seakan-akan tidak memiliki dosa sama sekali. Rubba dhahikin mil'a famihi waqad kharaja kafanuhu minal qassar. Betapa banyak orang yang tertawa seluas isi mulutnya, sedangkan kain kafannya sudah dijahit atau sudah dibeli dari tukang jual kain. Banyak orang yang tidak sadar. Kenapa? Karena ia lupa dengan akhirat dan banyak memiliki cita-cita dalam dunia ini. Dan yang ketiga adalah al-hirsu, tamak, serakah. Gak cukup hanya memiliki 1, pengen 2, 3, terus mencari kepuasan. Dan yang keempat adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Orang kalau sudah panjang angan-angannya, dia lupa dengan bahkan dirinya sendiri, apalagi akhiratnya. Lupa istirahat, lupa tidur. Yang penting hasrat keinginan nafsunya tercapai dalam menumpuk dunia dan meraih angan-angan duniawinya. Na'udzubillah min dzalik. Kada tahu di siang di malam lagi, gawi terus. Yang penting cita-cita dunianya terwujud. Sementara kematian itu datangnya mendadak dan tiba-tiba, dia tidak sadar. Fa innal mauta wa qul fi nafsika, dan kamu katakan pada dirimu, di dalam hatimu, inni atahammalul masyaqqatal yawma fala'alli amutul lailata wa asbirul lailata fala'alli amutu ghada.
Hendaknya kamu katakan di dalam hatimu, sesungguhnya saya hari ini menanggung sulit, menanggung beban atau rasa susah dalam beribadah pada hari ini. Fala'alli amutul lailata, maka barangkali saya meninggal malam ini. Mumpung siang masih ada waktu, sebaiknya saya isi untuk banyak-banyak beribadah. Karena saya tidak tahu, barangkali nanti malam ajal sudah datang menjemput. Inni atahammalul masyaqqatal yauma, sesungguhnya saya menanggung rasa sulit pada siang hari ini untuk beramal baik, karena saya khawatir nanti malam akan meninggal dunia. Wa asbiru al-lailata fala'alli amutu ghadan, dan di malam hari pun saya tetap bersabar dalam melakukan amal soleh. Fala'alli amutu ghadan, maka barangkali besok saya akan meninggal. Begitu seterusnya kata Imam Ghazali, untuk kita mengobati nafsu kita supaya tidak panjang angan-angannya. Katakan seperti itu setiap saat. Ketika engkau memasuki waktu malam seperti saat ini, maka kamu ajak hatimu bicara. Ayo, mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung nafas masih bisa dihembuskan dan dihirup kembali, hadiri majelis taklim, salat maghrib dan isya berjamaah, tumpuk amal-amal soleh, karena barangkali besok kita akan wafat. Nanti jikalau besok ternyata masih hidup, kamu ajak lagi hatimu bicara. Ayo, kamu arungi segala rasa malas, kamu lawan segala rasa susah dan payah, kamu tetap terus lawan dan perjuangkan untuk tetap beramal soleh, karena kamu tidak tahu, barangkali nanti malam kamu akan meninggal dunia. Terus seperti itu. Ini obat yang sangat mujarrab, yang sangat efektif dalam mengatasi panjangnya angan-angan. Ingat maut. Fa innal mauta la yahjumu fi waqtin makhsusin wa halin makhsus. Karena sesungguhnya kematian itu tidaklah menyerang pada waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Masing-masing dari kita semua sudah tercatat hari, tanggal, bulan dan jamnya. Dan itu rahasia Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa fi ayyi ardin tamut. Jiwa tidaklah tahu apa yang besok akan ia perbuat. Kita nggak tahu besok kita ngapain. Memang di dalam hati kita selalu berencana, tapi rencana kita belum tentu sesuai dengan yang dikehendaki. Mungkin seorang pejabat, dia berencana besok akan pergi ke kantor. Itu rencana saja. Tapi apa yang akan dia lakukan belum tentu pergi ke kantor. Bisa jadi pagi-pagi bangun, Allah kirim penyakit mendadak. Hipertensi, darahnya naik atau gulanya naik. Akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa dan terbaring di atas kasur. Gak jadi pergi ke kantor. Karena semua itu adalah rahasia Allah. Setiap jiwa tidak ada yang tahu apa yang akan ia lakukan besok. Wa fi ayyi ardin tamut, dan di bumi mana dia akan meninggal. Kamu dilahirkan di Kintab, belum tentu kamu meninggal di Kintab. Banyak orang yang lahir di Kintab meninggalnya di Pelihari, kecelakaan. Meninggalnya bahkan di Jawa, kapal karam misalnya. Atau berobat ke Singapura, matinya di Singapura. Tidak tahu kita di bumi mana nanti kematian akan datang. Itu semua rahasia Allah. Karena kita tidak tahu, maka kita harus selalu waspada. Jangan merasa aman, jangan merasa bebas. Wasinnin maksus, dan tidak pula dengan usia yang ditentukan. Maut tidak memandang usia.
Bayi saja kadang meninggal. Cucu lebih duluan meninggal daripada kakek dan neneknya. Karena maut tidak memandang umur. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Zahir mengatakan, al-mautu atin an qarib, kullun lahu minhu nasib, man kana danin aw nasib, fahuwa musibah ammah. Kematian itu datangnya dekat dan semua mendapat jatah. Jangan khawatir. Sering mendengar pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan meninggal dunia, fulanah meninggal dunia. Loh, banyak sekali orang wafat. Nanti saya nggak kebagian mati. Matinya nanti habis. Jangan khawatir, kamu pasti nanti akan mendapat jatah. Tinggal menunggu malaikat Israel mengabsen kamu. Kullun lahu minhu nasib, man kana danin aw nasib. Baik itu orang yang hina ataupun orang yang terpandang. Semua yang sugih meninggal, yang miskin meninggal, yang mulia meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi 'alal itlaq, makhluk yang terafdal, makhluk yang termulia secara mutlak meninggal dunia. Nah, kamu siapa? Orang yang paling kaya Nabi Allah Sulaiman alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azkat tahiyyati wat taslim meninggal dunia. Itulah keadaan makhluk. Kamu jangan merasa dirimu hebat, karena kamu tidak akan pernah mengelak dan menolak kematian. Makhluk yang paling berani, nang paling jagawan mati juga, nang paling tacut mati juga. Jangan merasa tacut, jagawan, ditakuti oleh semua orang, lalu dia semena-mena. Kamu juga sebentar lagi akan datang jatahnya. Fir'aun jadi tacut semesiran, bukan hanya di daerah tempat tinggalnya saja. Kamu jadi tacut di Kintab, belum tentu di daerah orang jadi tacut. Sok-sok berani. Ini Fir'aun satu Mesir semua dikuasainya, dipaksanya untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Gak ada yang berani berontak kecuali Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Akhir riwayat Fir'aun apa? Mati juga, tenggelam di Laut Merah. Yang paling bejat, yang paling jago mati. Yang termulia wafat, yang kaya wafat, yang miskin juga. Karena kematian itu pasti datang. Kullun lahu minhu nasib, man kana danin aw nasib, fahuwa musibah ammah. Maka kematian itu adalah musibah yang sifatnya menyeluruh, tidak pilih siapa-siapa. Jadi kematian tidaklah datang pada waktu tertentu atau keadaan tertentu atau usia tertentu. Hati-hati. Jikalau kamu sudah menyadari kematian itu tidak bisa diketahui kapan datangnya, maka kamu harus mempersiapkan diri untuk itu. Dan dalam keadaan seperti apa kematian itu datang, maka berusahalah kamu selalu dalam keadaan berbuat taat, dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan baca Quran atau sholat. Siapa tahu ketika ajal datang kamu meninggal dalam keadaan seperti itu, maka engkau meninggal dalam keadaan syahid, husnul khatimah. Jauhi hal-hal yang melalaikan, apalagi dosa-dosa dan maksiat. Khawatir pas dalam keadaan seperti itu ajal kita datang. Pernah mendengar ada orang pesta miras, semuanya mati, minum oplosan, minum minuman oplosan, mulutnya berbuih, mati dalam keadaan mengenaskan dan dalam keadaan pesta haram, minuman keras. Pernah dengar beritanya itu? Sering, bukan hanya sekali, sering sekali. Iya, jadikan ibrah, jadikan pelajaran.
Berarti Allah menyuruh Israel untuk mencabut nyawa mereka, tidak pilih bulu dan tidak pilih keadaannya. Jika mereka dalam keadaan maksiat sekalipun, jika memang sudah diperintahkan oleh Allah Israel untuk mencabut nyawa mereka, ya mati dalam keadaan overdosis, mati dalam keadaan nyabu-nyabu. Asik nyabu-nyabu, naik sepeda motor tabrakan, mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, su'ul khotimah. Jadikan itu sebagai pelajaran. Oleh karenanya selalulah kamu mempersiapkan diri dengan yang baik-baik, karena malaikat akan menjemput nyawamu dalam keadaan apapun. Ibarat pakaian itu, selalulah kalau keluar rumah aurat ditutup, laki-laki atau perempuan. Pakai pakaian yang rapi. Laki-laki antara pusar dan lutut jangan sampai ada yang terlihat. Jangan pakai celana pendek. Kamu naik sepeda motor pakai celana pendek, tabrakan, mati kamu dalam keadaan membuka aurat. Belum sempat bertaubat tuh. Hati-hati makanya. Perempuan juga naik sepeda motor, rambutnya dibuka, mentang-mentang baru disemir, mau pamer sama orang gitu. Cermin, ngaca kamu bukan bule, kamu orang Pandansari. Jangan sok-sok jadi orang barat. Udah, buat apa mau niru siapa kamu? Mau jadi bule? Udah, tetap aja kamu biar dikuningin rambutnya orang Pandansari, tetap aja orang Cikdam atau orang Pal 6. Udah, jangan macam-macam. Sengaja baru datang dari salon. Saya tahu nggak, ke salon itu 500.000 habisnya. Masa nggak dipamerkan? Nanti ketika kamu ditakdir oleh Allah Ta'ala kecelakaan dan meninggal dunia, berarti kamu mati dalam keadaan membuka aurat, mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai, setiap helai rambutmu nanti akan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat. Berapa helai kamu punya rambut, segitu juga dosa yang kamu perbuat. Dia akan bersaksi, ya Allah, saya rambutnya, haknya terhadap saya adalah menutupi saya, tetapi dia membukanya. Maka ya Allah, saya tidak ridho, kata satu helai rambutnya. Berapa ribu helai rambutnya, maka begitu pula dosa-dosa yang dia lakukan setiap hari ketika ia dengan sengaja membuka auratnya, apalagi di tempat umum, pas mati dalam keadaan seperti itu, belum sempat bertaubat. Naudzubillah. Laki-laki juga demikian, jangan buka aurat, tutup, ya. Jangan mentang-mentang saya kan laki-laki bukan perempuan. Tetap yang namanya laki-laki itu ada batasan-batasannya juga. Pusar sampai lutut jangan sampai kelihatan. Karena apa? Kematian tadi datangnya tidak memilih keadaan kita. Mau dalam keadaan baik, alhamdulillah, ataupun dalam keadaan buruk, naudzubillah, kematian itu tetap datang menjemput. Fala budda min hujumihi, maka harus daripada datangnya kematian itu, dia pasti akan menyerang. Fal isti'dadu lahu aula minal isti'dad lid dunya, maka mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian lebih utama daripada mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia ini. Untuk apa mempersiapkan diri untuk dunia? Lebih baik banyak-banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian daripada mempersiapkan diri untuk dunia. Kenapa? Karena dunia sesaat, sedangkan akhirat kekal abadi. Mati itu adalah perantara yang menghubungkan kehidupan dunia nanti akan sampai kepada akhirat. Makanya disebut alam barzakh. Alam kubur itu alam barzakh. Barzakh itu pembatas antara dunia dan akhirat. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasiratan, dan engkau tahu bahwasanya engkau tidak akan bertahan, tidak akan menetap di dunia itu illa muddatan yasiratan, kecuali hanya jangka waktu yang singkat.
artinya tidak lama. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa yaumun wahidun aw nafasun wahid. Dan barangkali tidak tersisa dari ajalmu kecuali hanya 1 hari, atau hanya bahkan 1 hembusan nafas saja. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya persiapkan diri untuk itu. Faqaddir hadza fi qalbika kulla yaumin. Dan qaddir artinya kamu takdirkan, kamu kira-kira yang seperti tadi itu di dalam hati kamu. Kulla yaumin, setiap hari. Kulla yaumin, setiap hari. Jadi kamu rasakan pertanyaan-pertanyaan tadi kepada diri kamu sendiri, bahwa kamu, wahai nafsu, tidak akan lama hidup di dunia. Wahai nafsu, kematian itu datangnya mendadak dan tidak pilah-pilih. Siapapun, keadaan bagaimanapun, umur berapapun, maka persiapkan untuknya, wahai nafsu. Terus kamu biasakan seperti itu, kulla yaumin, setiap hari. Wa kallif nafsaka as-sabra ala ta'atillahi yauman fa yauman. Dan kamu paksakan dirimu itu untuk bersabar atas melaksanakan ketaatan kepada Allah setiap hari, hari fa yauman, demi hari. Terus sabar, nanti nafsu itu akan terbiasa. Fa innaka law qaddirtal baqa'a 50 sanatan wa alzamtaha sabra ala ta'atillahi ta'ala nafarat wasta'sat 'alaik. Maka sesungguhnya engkau, jikalau ditakdirkan untuk bertahan hidup 50 tahun, kamu hidup sampai berusia 50 tahun dan engkau mengekang akan nafsumu tadi untuk sabar melakukan ketaatan terhadap Allah, nafarat wasta'sat 'alaik. Dia selalu saja lari dan mempersulit kamu. Nafsu memang begitu. Fa in fa'alta dzalika farihta indal mauti farahan la akhirah. Tapi walaupun nafsu selalu memberontak, kamu terus memaksanya, ya, maka engkau akan berbahagia ketika nanti meninggal dunia. Farahan la akhiralah, kebahagiaan yang tidak ada akhirnya. Jadi sepanjang umur kita, maka segitu juga nafsu selalu memberontak untuk kita berbuat taat. Jadi jangan diakhir-akhirkan, jangan ditunda-tunda. Kena aja lagi, kena aja, sampai mati kamu kena-kena terus. Nafsu itu terus begitu, terus berontak dia. Makanya kata Al-Imam Ghazali, andai kata kamu bertahan hidup sampai 50 tahun dan kamu memaksakan nafsumu untuk berbuat taat, tetap dia berontak. Yang namanya koler itu tetap aja terus koler-koleran. Yang namanya haur itu terus kamu akan haur dan sibuk, tidak ada habisnya. Sampai kapan? Sampai kamu mati. Nah, bisa-bisa seorang kayak lagi. Begitu. Wa in sawwafta wa tasahalta, dan jika engkau menunda-nundanya dan engkau lengah, ja'akal mautu, maka kematian akan datang kepadamu fi waqtin la tahtasibuhu, pada waktu yang tidak engkau duga-duga, wa tahassarta, dan engkau akan menyesal, tahassuran, dengan penyesalan la akhiralah, yang tidak ada akhirnya. Menyesal tapi sudah tidak ada gunanya lagi penyesalan. Nah, tempulu kita belum menyesal, kumpulkan amal-amal baik. Jangan menunggu nanti-nanti. Karena seumur hidup yang namanya nafsu pasti tidak suka dengan ketaatan. Tinggal kamunya aja lagi yang bisa-bisa melawan. Begitu. Kalau nggak dilawan terus, kamu akan kalah terus. Selama ini kamu kalah dengan nafsu. Buktinya sholat subuh enggak. Buktinya baca Quran enggak. Buktinya maksiat terus berjalan. Jadi kamu, kuncinya ada pada diri kamu sendiri. Karena kan menunggu sudah tua, hatta kamu sudah tua, yang namanya nafsu tetap saja dia berontak kalau kamu ajak berbuat taat. Aku kena aja taubat amun sudah babini, bawa babini kena. Jar nafsu, aku kena aja taubat amun sudah ba anak, bawa kena.
Sampai punya anak seikung kena aja mun sudah bisa anak 3 ekong, sampai bercucu sampai ke kuburan kena tuh kada akan habisnya. Jadi dari sekarang kita bangkit itu, jangan ditaswif, ditunda-tunda. Wa man yaqul inni saghirun asbiru hatta akhafallaha hina akbaru fadzalika qad gharrahu iblisu wa qalbuhu muqaffalun matmusu. Barang siapa yang mengatakan saya masih muda, nanti kalau sudah tua saya baru takwa kepada Allah, orang ini ditipu oleh iblis dan hatinya buta dan tertutup. Na'udzubillah. Imam Ghazali mengajari kita untuk membuka penutup hati, mengajari kita agar hati yang buta ini bisa melihat. Ini resepnya, dilawan. Wa inda sabahi yahmadul qaumus sura, dan di waktu pagi sekelompok golongan akan memuji waktu malam. Ini pepatah Arab. Di waktu pagi tiba, maka mereka akan memuji waktu malam. Ini adalah sindiran bagi orang yang ketika hidup di dunia banyak beramal soleh, dan ketika dia sudah meninggal, dia akan senang, merasakan kesenangan yang tiada akhir. Alhamdulillah, dulu waktu hidup di dunia saya rajin sholat 5 waktu berjamaah, ini ternyata pahalanya. Alhamdulillah, selama hidup di dunia saya rajin berhadir ke majelis untuk menuntut ilmu agama. Oh, sebesar inikah ternyata pahalanya. Di luar dugaan saya mengira hanya sedemikian rupa, ternyata lebih dari perkiraan saya. Inda sabah yahmadul qaumus sura. Ketika waktu pagi masuk, baru mereka akan memuji waktu malam itu. Kita tidak akan tahu kadar kemuliaan amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Nanti kalau kita sudah mati baru tahu. Baru kita akan memuji, duhai ternyata makanan yang sedikit saya berikan kepada orang fakir itu bermanfaat bagi saya. Dulu ada wanita solehah di Hadramaut sana, meninggal dunia. Setelah wafat, datang tukang mandikan jenazah. Ya, tentunya dari kalangan wanita juga. Ketika ia memandikan jenazah wanita solehah tadi, dia lihat raut wajahnya itu tersenyum. Maka tukang mandi ini berkata, wahai wanita solehah, kok raut wajahmu itu tersenyum? Beritahukan kepada saya, kenapa kamu senyum? Begitu dalam dia berbicara dengan pelan. Malam harinya mimpi tukang mandikan jenazah tadi. Ketika mimpi, didatangi oleh wanita solehah dalam mimpinya. Kamu ketika memandikan jasad saya, kamu bertanya kan, kenapa saya tersenyum? Iya, kata dia. Kenapa? Apa jawabannya? Ketahuilah, dulu waktu saya hidup di dunia, saya makan, tinggal satu suap, datang seekor kucing. Saya kasihan. Akhirnya satu suap terakhir itu saya berikan kepada kucing itu. Kucing itu pun memakannya dan pergi. Ternyata dia bilang, ketika aku pertama kali meninggal dunia, baru meninggal dunia, pertama kali yang aku lihat adalah malaikat membawakan kepada saya pahala sesuap makanan yang aku berikan kepada kucing itu. Ternyata pahalanya besar. Baru sesuap makanan itu pahalanya besar. Makanya aku tersenyum, kata dia. Kaget. Masa ibaratnya bersedekah 100 rupiah dibalasnya 100 miliar. Ini kalau kita kias dengan materi duniawi. 100 perak balasannya 100 miliar. Kaget kan kita? Kagum, gak disangka. Apalagi kalau balasannya lebih dari 100 miliar. Dapat bayangkan. Wa indas sabahi yahmadul qaumus sura, dan ketika masuk waktu pagi, maka mereka para kaum itu memuji waktu malam. Waktu malam ini kita tidak akan mengetahui
betapa indahnya waktu malam, kecuali nanti ketika waktu pagi tiba. Wah, malam tadi Masya Allah. Masya Allah apa? Kesebelasan Brazil melawan kesebelasan Inter Milan. Dikira tahajud, dikira witir, malah nonton kesebelasan. Na'udzubillah. Ya. Ketika pagi baru tahu betapa indahnya malam itu, di saat beribadah, di saat bermunajat, di saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika mereka sudah meninggal baru mereka sadar ternyata betapa membahagiakan amal ibadah saya selama ini ketika saya hidup di dunia. Begitu. Sebaliknya ketika masuk waktu pagi ada sekelompok golongan yang menyesali waktu malamnya. Inilah mereka, orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Wal'iyadzubillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya anil akyas, tentang orang-orang yang cerdas, tentang orang-orang yang pandai, Nabi menjawab, ahsanuhum isti'dadan lil maut wa aktsaruhum lahu zikran. Nabi mengatakan orang-orang yang cerdas itu adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Zahabu bisyarafid dunya wa na'imil akhirah. Mereka yang mempersiapkan diri untuk mati seraya mengingatnya terus menerus, itu kelak akan pergi membawa kemuliaan dunia dan mendatangi kenikmatan akhirat. Mereka lah orang-orang yang pandai. Ini yang dimaksud orang-orang yang memikirkan masa depan. Kadang-kala, bagaimana masa depan kamu nanti kalau kamu tidak kuliah? Masa depan yang bagaimana? Nanti kan kamu berkeluarga, nanti kan kamu akan punya anak istri. Dikira masa depan yang lebih jauh dari itu. Ini berarti masih belum cerdas. Walaupun kamu kuliah, belum cerdas namanya. Karena yang kamu pikirkan hanya masa depan dunia. Masa depan yang bersifat sesaat. Masa depan kamu bukan di dunia ini. Masa depan kamu tuh dikubur. Setelah itu kamu masih punya masa depan lagi, itu di akhirat. Kira-kira kamu berhasil atau tidak melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Itu masa depan yang harus kamu pikirkan. Jangan duit. Mun ikam kada bisi ijazah, mun ikam kada bisi ijazah itu tadi, bagaimana mungkin bisa bekerja? Bagaimana mungkin bisa melamar pekerjaan? Amun kada begawi, di mana dapat duit? Amun kada berduit, kayak pemakannya anak bini. Waduh, panjang banget rantainya sampai ke sana. Subhanallah. Kada ingat lawan kawitannya bahari, kai ini bahari, kada ada yang bisi ijazahnya. Patiamu hanya makan aja, hidup aja. Ya lah, tenang aja, nyaman aja, kada ijazah-ijazahan. Masa depan dia lupa masa depan yang sebenarnya itu tuh jembatan Shiratul Mustaqim tuh. Berhasil nggak nanti kamu melewatinya? Masa depan yang sebenarnya itu ad-darain, dua negeri, surga dan neraka. Mana yang akan nanti kamu tempati? Pikirkan itu. Jangan duit aja dipikirkan, materi aja dipikirkan. Wa indal mauti ya'tikal khabarul yaqin. Nanti ketika mati datang, maka berita yang pasti akan datang kepada kamu. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Dan sungguh kalian akan mengetahui berita tentangnya setelah waktunya tiba, yakni maut. Wa id arsyadnaka ila tartibil awrat. Jadi begitu, kita harus banyak-banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan jangan panjang-panjang berangan-angan. Bukan berarti dilarang berangan-angan ya. Tetap kita punya angan-angan. Sekarang pun kita punya angan-angan. Makanya dulu ketika para malaikat melihat di Lauhul Mahfuz bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam dan menciptakan dzurriyyatnya yang begitu banyak ditempatkan di dunia. Malaikat protes, "Ya Allah, Engkau ciptakan Adam dan anak cucunya yang begitu banyak jumlahnya, sementara dunia ini kecil, sempit. Mana cukup untuk mereka ya Allah?" Allah jawab, "Inni ja'ilun al-mauta
tenang wahai malaikat, saya menciptakan kematian. Jadi mereka hidup, nanti ada masanya mereka meninggal, sehingga digantikan dengan anak cucu mereka, keturunan mereka. Sehingga bumi ini kada sasak. Jangannya maut kedada sasak dunia ini. Malaikat protes lagi, idzan la yahna'uhumul maut, idzan la yahna'uhumul 'aish. Kalau mereka bakalan meninggal, ya berarti mereka tidak puas ya Allah hidup di dunia. Coba kalau kita semua sadar bahwa kita akan mati, mana puas kita hidup di dunia? Apa kata Allah? Tenang wahai malaikat, inni ja'ilun al-amal. Saya akan ciptakan angan-angan. Dengan angan-angan itulah mereka menikmati hidup. Kita ini karena ada angan-angan, karena ada cita-cita dan harapan, makanya sampai sekarang masih menikmati hidup. Ini masing-masing punya angan-angan nih untuk besok. Jangankan untuk besok, setelah keluar dari masjid ini kan sudah punya rencana kita. Karena sudah tuntung majelis, aku hendak singgah ke rumah si A, aku hendak menyinguk ayam di kandang, aku hendak melihati kawitan di rumah Sidin, aku hendak menyinguk ading di rumah sakit. Itu semua angan-angan itu. Kan angan-angan itu semua. Rencana yang akan kita lakukan tuh angan-angan. Itu yang membuat kita betah hidup di dunia. Padahal kita ini bakal mati semuanya. Andai kata angan-angan tidak ada yang betah di dunia ini. Pengen mati semua. Karena angan-angan itulah kita masih bisa menikmati hidup. Ada juga kadang-kala rahmatnya angan-angan itu. Kenapa orang itu bunuh diri? Biasanya kan alasannya putus asa. Asa itu apa sih? Asa itu harapan. Asa, harapan, angan-angan sama. Karena harapannya sudah putus, ya nang bunuh diri itu tuh, mati aja sudah. Makanya kadang-kala angan-angan itu adalah bahagian dari rahmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Sehingga kita dengan angan-angan itu semangat hidup. Ini pian semangat hidup karena ada angan-angan. Coba angan-angan itu tidak ada, bunuh diri semua. Iya. Yang PNS mengharap gaji, ada angan-angan nanti tanggal sekian gajian, ada yang dihadang-hadang. Yang bekerja, kalau sudah panen hasil kerjanya, saya akan mendapatkan uang sekian. Itu angan-angan semua. Itu yang membuat kamu betah di dunia. Coba angan-angan tuh nggak ada, bunuh diri semua. Jadi sebahagian angan-angan itu ada juga rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang dilarang itu bukan berangan-angannya. Sekali lagi, bukan berangan-angannya, tapi tulul amal, panjangnya angan-angan. Kada ingat lagi lawan mati. Ini yang tercela. Kalau punya rencana dan angan-angan nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, panjang, kada ingat lagi lawan akhirat, kada ingat lagi lawan mati, ini yang dilarang. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, la tutawwil amalak. Jangan engkau perpanjang angan-anganmu. Wa id arsyadnaka ila tartibil awradi, dan setelah kami sudah tuntun engkau kepada mengatur wirid-wiridmu, fal nadhkur laka kaifiyatas salati was shaumi wa adabahuma, maka kami akan sebutkan untuk kamu tata cara salat, puasa dan adab-adab keduanya, yakni salat dan puasa, wa adabal imamati wal qudwati wal jum'ah, dan adab-adab menjadi imam dan adab-adab qudwah mengikut imam, wal jum'ah dan wal jumu'ah, dan adab-adab melaksanakan sholat Jumat. Insyaallah kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa selalu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut, dan ketika ajal datang menjemput, keadaan kita dalam keadaan baik, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah.